Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat datang di YouTube channel Cakap Olahraga. Hari ini udah lama ya nggak upload videonya. Soalnya saya ada kesibukan. Sebagai rasa penasaran kalian apa itu video terbaru, saya akan membahas tentang salah satu liga baseball kompetisi baseball paling bergengsi di dunia. Apa itu namanya? Yaps, benar sekali. MLB atau Major League Baseball atau MLB adalah level tertinggi baseball profesional di Amerika Utara. Lebih spesifiknya lagi, MLB adalah entitas yang menjalankan dua kompetisi baseball profesional tingkat tertinggi di Amerika Serikat, American League dan National League sejak tahun 1903. National League yang sudah ada sejak tahun 1876. Pada tahun 2000, dua liga yang sebelumnya dijalankan secara terpisah disatukan oleh Commissioner of Baseball yang mengatur perekrutan umpire dan menegosiasikan kontrak televisi dan perikanan. Komisaris ini terpilih berdasarkan pilihan dari setiap pemilik tim MLB bersama dengan International Baseball Federation. MLB juga mengelola turnamen World Baseball Classic. Pada pertengahan 1850-an, kegemaran baseball melanda wilayah metropolitan New York. Pada tahun 1856, jurnal lokal menyebut baseball sebagai hobi nasional atau permainan nasional. Setahun kemudian, 16 klub area membentuk badan pengelola olahraga pertama, yaitu Asosiasi Pemain Basis Nasional. Pada tahun 1863, organisasi tersebut melarang pot out yang dilakukan dengan menangkap bola yang adil pada pantulan pertama. 4 tahun kemudian, melarang partisipasi orang Afrika Amerika. National League, liga profesional pertama, yaitu National Association of Professional Baseball Players, berlangsung dari tahun 1871 hingga 1875 yang merubah nama menjadi National League pada tahun 1876. National League yang lebih terstruktur secara formal didirikan pada tahun 1876. Sebagai liga utama tertua yang bertahan, Liga Nasional kadang-kadang disebut sebagai sirkuit senior. National League diinisiasi oleh William Hulbert dan Adrian Spalding sebagai kompetisi baseball bergengsi di Amerika Serikat sebelum bergabung dengan American League dalam satu liga, yaitu Major League Baseball atau disingkat MLB. Ada catatan menarik nih tentang National League. Yang pertama, didirikan 4 tahun sebelumnya, menderita karena kurang otoritasnya yang kuat atas klub, penjadwalan tanpa pengawasan, keanggotaan kota yang tidak stabil, didominasi oleh satu tim, yaitu Boston Red Sox Kings, dan biaya masuk yang sangat rendah pada masa itu, yaitu $10, yang memberi klub tidak ada insentif untuk mematuhi aturan liga ketika itu tidak nyaman bagi mereka. Kedua, William Hulbert dari 1832 hingga 1882, seorang pengusaha Chicago dan pejabat Chicago White Sox Kings pada tahun 1870 hingga 1889, mendekati beberapa klub National Association dengan rencana liga profesional untuk olahraga bola dasar atau baseball dengan otoritas pusat yang lebih kuat, tetapi hanya mencakup wilayah di kota-kota besar saja. Selain itu, Hulbert memiliki masalah. Yang pertama, 5 pemain bintangnya terancam dikeluarkan dari PBB karena Hulbert telah mengkontrak mereka ke klub menggunakan cara yang dianggap dipertanyakan. Ketiga,
Pembentukan Liga Nasional atau National League berarti akhir dari asosiasi nasional lama setelah hanya 5 musim karena klub-klub yang tersisa ditutup atau dikembalikan ke status liga amatir atau liga kecil. Satu-satunya klub kuat dari tahun 1875 yang dikecualikan pada tahun 1876 adalah klub kedua di Philadelphia yang sering disebut dengan White Stocking atau nantinya disebut Phillies. Keempat, pertandingan pertama dalam sejarah National League dimainkan pada tanggal 22 April 1876 di Philadelphia Jefferson Street Grounds di 20 and Jefferson Street antara Philadelphia Athletics dan klub baseball Boston. Boston memenangkan pertandingan dengan skor 6-5. Kelima, otoritas liga baru segera diuji setelah musim pertama klub Atletik dan Mutual tertinggal di klasemen dan menolak untuk melakukan perjalanan ke barat di akhir musim, lebih memilih untuk memainkan pertandingan melawan kompetisi non-liga lokal untuk menutup sebagian dari kerugian finansial mereka daripada melakukan perjalanan secara ekstensif yang menimbulkan lebih banyak biaya. Keenam, National League beroperasi dengan hanya 6 klub selama tahun 1877 dan 1878. Selama beberapa tahun berikutnya, berbagai tim bergabung dan keluar dari liga yang kesulitan itu. Pada tahun 1880, 6 dari 8 anggota yang piagam telah gulung tikar. 2 franchise NL asli yang tersisa yaitu Boston dan Chicago yang beroperasi hari ini sebagai Atlanta Braves dan Chicago Cubs. Ketujuh, ketika ke-8 peserta untuk tahun 1881 kembali pada tahun 1882, musim sepi pertama tanpa pergantian keanggotaan yang menghubungkan 8 kota, yaitu Chicago, Detroit, Cleveland, Buffalo, Troy, dekat ibu kota negara bagian dari Albany, New York, Worcester di negara bagian Massachusetts, Boston, dan Providence. Terakhir, pada tahun 1883, klub New York dan Philadelphia baru memulai permainan Liga Nasional atau National League. Kedua tim tetap di NL hari ini, Phillies di kota asalnya dan franchise New York kemudian bernama Giants sekarang di San Francisco sejak tahun 1958. National League bertemu dengan asosiasi saingan kuat pertamanya ketika Association America atau American Association mulai bermain pada tahun 1882. American Association bermain di kota-kota di mana NL tidak memiliki tim, menawarkan pertandingan hari Minggu dan minuman beralkohol di tempat yang diizinkan, dan menjual tiket yang lebih murah di mana-mana, 25 sen versus 50 sen standar NL. Jumlah yang lumayan bagi banyak orang pada tahun 1882. Tak tinggal diam, National League membalas dengan mendirikan klub baru pada tahun 1883 di American Association kota Philadelphia, kemudian disebut dengan Phillies, dan New York tim yang akan menjadi San Francisco Giants. National League dan American Association berpartisipasi dalam versi seri dunia 7 kali selama 10 tahun hidup bertandingan. Kontes ini kurang terorganisir dibandingkan dengan seri modern. Berlangsung sedikitnya 3 pertandingan dan sebanyak 15 pertandingan dengan 2 seri, yaitu 1885 dan 1890, berakhir dengan ikatan yang disengketakan. NL menang 4 kali dan AA hanya sekali pada tahun 1886. Dimulai dengan Pittsburgh Pirates pada tahun 1887, National League mulai menggebrek Association America atau American Association untuk mendapatkan franchise untuk menggantikan tim NL yang gulung tikar.
Ini yang melemahkan stabilitas American Association. Liga baru lain yang muncul untuk bersaing dengan National League adalah Union League dan Players League. Union League didirikan pada tahun 1884 dan dibubarkan setelah hanya satu musim. Juara liga adalah St. Louis Maroons yang bergabung dengan National League. Players League didirikan pada tahun 1850 oleh Persaudaraan Pemain Baseball Profesional. Serikat pemain pertama olahraga tersebut yang gagal membujuk National League untuk mengubah praktik perburuhannya, termasuk batasan gaji dan klausul cadangan yang mengikat pemain untuk mereka tanpa batas waktu. National League mengalami banyak pembelotan pemain bintang ke Players League, tetapi Players League runtuh setelah satu musim. Franchise and National League di Brooklyn, Chicago, Pittsburgh, New York menyerap rekan-rekan liga pemain mereka. Pemogokan buruh pada tahun 1850 mempercepat kejatuhan Association Amerika. Setelah musim 1851, American Association dibubarkan dan bergabung dengan National League yang dikenal secara legal untuk dekade berikutnya sebagai National League dan American Association. Tim yang sekarang sebagai Cincinnati Reds, Los Angeles Dodgers, Pittsburgh Pirates, serta Cleveland Spiders yang sekarang sudah tidak ada, telah beralih dari American Association ke National League sebelum tahun 1892. Dengan penggabungan tersebut, National League diserap Louis Browns, sekarang dikenal sebagai St. Louis Cardinals, bersama dengan 3 tim lainnya yang tidak bertahan hingga abad ke-20. Untuk ketiga tim tersebut dilihat dengan mitra Liga Amerika di bawah. Sementara 4 tim yang pindah dari American Association tetap berada di NL hari ini. Pittsburgh, Cincinnati, Los Angeles, yang awalnya Brooklyn, dan St. Louis. Hanya 2 franchise NL asli dari tahun 1876 tetap di liga, yaitu Chicago Cubs dan Atlanta Braves, awalnya di Boston dan kemudian di Milwaukee. The Cubs adalah satu-satunya anggota charter yang bermain terus-menerus di kota yang sama. Untuk tim pra 1852 lainnya yang masih berada di liga adalah Philadelphia Phillies dan San Francisco Giants. Keduanya bergabung pada tahun 1883. Saat abad ke-20 tiba, National League berada dalam masalah. Tingkah laku di antara para pemain buruk dan perkelahian adalah pemandangan umum di game. Selain berkelahi satu sama lain, mereka bertengkar dengan wasit dan sering mengisi udara di pertandingan dengan bahasa kotor dan kata-kata kotor. Banyak tim juga mengalami masalah dengan pemerintah kota yang melarang kegiatan rekreasi pada hari Minggu. Bill Sunday, pemain outfielder terkemuka pada tahun 1880-an, menjadi sangat muak dengan perilaku rekan satu timnya sehingga dia berhenti bermain pada tahun 1851 untuk menjadi salah satu pengkhotbah Kristen evangelis paling terkenal di Amerika. Sebagian besar penggemar tampaknya merasa hal yang sama karena kehadiran di pertandingan anjlok hingga pada tahun 1900. Pada tahun 1884, African American Moses Walker dan singkatnya Saudara Wedley bermain di salah satu American Association. Cedera mengakhiri karir Liga Utama Walker, dan pada awal 1850-an kesepakatan pria dalam bentuk garis warna baseball secara efektif melarang pemain kulit hitam dari liga profesional milik kulit putih mayor dan minor. Liga Negro Profesional atau Negro Professional League terbentuk
tetapi dengan cepat dibubarkan. Beberapa tim Afrika Amerika independen berhasil sebagai brainstormers. Overhand pitching dilegalkan. Liga Nasional Negro atau NNL adalah salah satu dari beberapa liga negro yang didirikan selama periode di Amerika Serikat ketika baseball terorganisir dipisahkan. NNL didirikan pada 13 Februari 1920 oleh Komisi Pemilik Tim pada pertemuan di Kansas City YMCA dengan Rob Postel sebagai presidennya. Liga baru adalah sirkuit baseball Afrika Amerika pertama yang mencapai stabilitas dan bertahan lebih dari satu musim. Pada awal liga beroperasi terutama di kota-kota Midwestern, mulai dari Kansas City di barat hingga Pittsburgh di timur. Pada tahun 1924 diperluas ke selatan, menambah franchise di Birmingham, negara bagian Alabama, dan Memphis, negara bagian Tennessee. Dua klub partai timur terpenting, klub Hilldale Derby, Pennsylvania, dan Bucharest Giants of Atlantic City berafiliasi dengan NNL sebagai klub asosiasi dari tahun 1920 hingga 1922, tetapi tidak bersaing merebutkan kejuaraan. Pada tahun 1923, mereka dan 4 tim timur lainnya membentuk Liga Berwarna Timur atau Eastern Color League dan menggerebek NNL untuk banyak pemain top seperti George Karl, Jimmy Henry Lloyd, Ralph Curry, George Louis Cass, Clint Thomas, Oscar Charleston, dan Bill McKay. Sekarang kita akan bahas American League. Mitra sukses pertama National League, American League, yang berkembang dari Liga Barat Minor, didirikan tahun itu. Kedua liga masing-masing dengan 8 tim adalah rival memperebutkan pemain terbaik, sering mengabaikan kontrak satu sama lain, dan terlibat dalam perselisihan hukum yang sengit. Awalnya, American League yang dikenal sebagai Liga Barat yang ada dari tahun 1885 hingga 1899 dengan tim di sebagian besar negara bagian Great Lakers. Liga berganti nama menjadi American League untuk musim 1900. Tahun berikutnya berkembang menjadi liga terbesar kedua sebagai pesaing bagi National League. Ada catatan menarik nih tentang American League. Yang pertama, dalam sejarah awal di akhir tahun 1880-an, Liga Barat kecil berjuang hingga tahun 1894 ketika Ben Johnson sebagai presiden liga tersebut. Johnson mendorong liga untuk naik ke status liga utama. Setelah perubahan nama menjadi American League diputuskan dalam pertemuan liga di Milwaukee, negara bagian Wisconsin, di bekas Hotel Republic. Penanda sejarah berada di persimpangan North Old World 3rd Street dan Western Kilburn Avenue, tempat hotel ini pernah berdiri. Pada bulan Maret 1904, Johnson memindahkan markas liga dari Chicago ke New York. Kedua, Babe Ruth tercatat sebagai salah satu pemukul paling produktif dalam sejarah Major League Baseball, menghabiskan sebagian besar karirnya di American League bersama Boston Red Sox dan New York Yankees. Ketiga, dari tahun 1973 hingga 2022, Liga American League memiliki satu perbedaan penting dibandingkan Liga Nasional saingannya karena mereka memiliki aturan pemukul yang ditunjuk. Keempat, di bawah aturan sebuah tim dapat menggunakan pemukul dalam barisannya yang tidak berada di lapangan untuk bertahan, menggantikan pelempar. Biasanya meskipun di tahun-tahun sebelumnya pelempar seperti Babe Ruth dan Mickey Lolix akan tetap berada di dalam permainan daripada pemukul ringan atau infielders. Dalam urutan batting dibandingkan dengan aturan lama mengharuskan pitcher untuk memukul. Kelima, dalam 2 dekade terakhir
Jadwal musim memungkinkan permainan interleague sesekali. Pada tahun 1969, AL dan NL dibagi menjadi beberapa divisi timur dan barat dengan seri playoff pasca musim atau postseason untuk panci dan hak untuk bermain di World Series atau seri dunia. Terakhir hingga akhir 1970-an, wasit liga yang bekerja di belakang home plate mengenakan pelindung dada besar bergaya balon yang dikenakan di luar kemeja atau mantel. Sementara rekan mereka di National League menggunakan pelindung dada di dalam kemeja atau mantel. Pada tahun 1954, American League bersama dengan National League direorganisasi lagi. Kali ini menjadi League 3 divisi, yaitu Timur, Barat, dan Tengah, dan menambahkan babak ketiga ke babak playoff dalam bentuk seri divisi Liga Amerika dengan babak kedua terbaik. Sedangkan untuk tim yang tidak menjuarai di salah satu dari 3 divisi akan berlaga di babak wildcard untuk menentukan 2 tim dari masing-masing liga, baik National League maupun American League. Pada tahun 1958 ada franchise baru yaitu Tampa Bay Devils bergabung dengan American League dan Arizona Diamondbacks bergabung dengan National League, yaitu setiap liga masing-masing menambahkan 1 tim ke-15. Jumlah tim yang ganjil per liga berarti bahwa setidaknya 1 tim di setiap liga harus menganggur pada hari tertentu, atau sebagai alternatif, tim ganjil tersebut harus memainkan pertandingan interleague melawan rekannya di liga lain. Rencana awalnya adalah memiliki 3 divisi 5 tim per liga dengan permainan antar liga sepanjang tahun, mungkin 30 pertandingan antar liga per tim setiap tahun. Karena berbagai alasan, tampaknya lebih praktis untuk memiliki jumlah tim yang genap di kedua liga. Milwaukee Brewers setuju untuk mengubah liga menjadi tim ke-16 League National League, pindah dari All Central ke NL Central. Pada saat yang sama, Detroit Tigers dipindahkan dari All East ke All Central, memberi ruang bagi Devils di timur. Bahkan setelah ekspansi, Liga American League kemudian dilanjutkan pada 14 tim. Situasi ini berubah lagi pada tahun 2013 ketika Houston Astros pindah dari divisi National League Central ke American League West. Astros telah berada di NL selama 51 tahun sejak dimulai sebagai tim ekspansi pada tahun 1962. Sejak kepindahan mereka, kedua liga tersebut kini terdiri dari 15 tim. Masing-masing divisi pada kedua liga tersebut berjumlah 3 divisi dan 1 divisi diisi oleh 5 tim. Selama 96 tahun pertama, tim-tim American League menghadapi rekan-rekan National League mereka hanya dalam pertandingan eksibisi atau World Series. Mulai tahun 1957, pertandingan interleague telah dimainkan selama musim reguler dan diperhitungkan dalam klasemen. Sebagai bagian dari perjanjian melembagakan permainan antarliga, aturan pemukul yang ditunjuk hanya digunakan dalam pertandingan di mana dari tim dari American League menjadi tuan rumah hingga musim 2022 ketika aturan DH universal diterapkan. Pada tahun 2023, tim American League memainkan 46 pertandingan interleague musim reguler melawan semua 15 tim National League, 23 di kandang dan 23 di tandang. Sekarang saya akan memperkenalkan tim yang berlaga di MLB. Pertama untuk National League Baseball dulu. Untuk NL West ada San Francisco Giants, San Diego Padres, Los Angeles Dodgers, Arizona Diamondbacks, Colorado Rockies. Untuk NL Central ada
St. Louis Cardinals, Pittsburgh Pirates, Milwaukee Brewers, Cincinnati Reds, dan Chicago Cubs. Untuk NL East ada Philadelphia Phillies, Atlanta Braves, Miami Marlins, New York Mets, dan Washington Nationals. Sekarang giliran American League Baseball. Untuk AL East ada Baltimore Orioles, Boston Red Sox, New York Yankees, Tampa Bay Rays, the Toronto Blue Jays. Untuk AL Central ada Chicago White Sox, Cleveland Guardians, Detroit Tigers, Kansas City Royals, Minnesota Twins. Terakhir untuk AL West ada Los Angeles Angels, Houston Astros, Oakland Athletics, Seattle Mariners, dan Texas Rangers. Kesimpulan dari pembahasan tentang kompetisi MLB adalah MLB atau Major League Baseball adalah sebuah kompetisi olahraga bergengsi di dunia yang melahirkan banyak bintang lapangan. MLB menjadi bagian tontonan yang sangat menghibur dan permainan sangatlah bagus. Semoga MLB bisa menjadi kompetisi lebih baik untuk kedepannya. Demikianlah video pembahasan tentang MLB atau Major League Baseball. Semoga video tersebut bisa menambah pengetahuan Anda semuanya dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like, comment, and share serta subscribe video channel YouTube Cakap Olahraga biar ke tongkrongan kalian agar bisa membahas olahraga di sini. Saya Fakhra Manana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.